Dan yang ketiga, rahasia kedamaian hati adalah taqna'u bi ata'ika, jiwa yang merasa cukup dengan pemberian darinya. Udah. Bapak Ibu, ya. Rahasia ketiga dari kedamaian hati adalah perasaan cukup dan kepuasan batin atas semua karunia-Nya. Belajarlah menikmati setiap anugerah yang ada, sehingga tidak terjebak dengan angan-angan dan keinginan yang belum ada. Kalau kita mau bahagia, fokuslah dengan apa yang Allah berikan, dan jangan terlalu pusing dengan apa yang kita inginkan. Saya ulangi, kalau kita ingin bahagia, fokuslah dengan apa yang Allah berikan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita mikirnya dengan apa yang kita inginkan, pasti banyak yang belum terjadi. Iya apa enggak? Tapi kalau kita fokusnya dengan apa yang Allah berikan sama kita, maka insya Allah yang terbaik untuk kita. Coba saya mau tanya, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Tidak ada. Pak Yani, Tidak ada ada. yang kurang tidak yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Yang kurang siapa? Tanya manusia. Nah, yang kurang tuh bukan Allah. Yang kurang tuh kita aja. Ustadz, kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang apa? Kurang ajar. Nah itu. Jadi yang kurang mah bukan Allah. Yang kurang mah kita saja. Tidak punya sikap qanaah dengan segala ketentuan Allah. Ujungnya ada sifat iri dengki lihat orang lain. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Gitu. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Jadi repot sendiri ya. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tuh kan, jadi ribut sorangan. Jadi capek sendiri. Karena kita merasa nggak cukup. Makanya kita diajarkan kalau lihat dunia kemana? Ke bawah. Kalau lihat akhirat kemana? Ke atas. Kan begitu. Jangan dibalik. Lihat dunia ke atas, akhirat ke bawah. Jangan. La hasada ilasnatain. Kata Nabi, kita tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dan yang kedua, kepada orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, dan dengan ilmunya diamalkan dan dimanfaatkan. Udah. Kan banyak di antara kita yang gelisah karena urusan dunia, kan? Iya kan? Lihat rumah tangga orang, adem ayem, kadang-kadang, kok rumah tangga saya begini ya? Lihat ada orang yang diberikan hartanya, kita bertanya, kok saya begini ya? Itu. Padahal, wattaqna'u bi'ata'ika. Itu yang paling penting. Maka sifat dasar manusia adalah tak pernah puas dengan yang diberi. Benar. Tapi ingat ya, jika salah menyikapinya, bisa-bisa waktu kita habis hanya untuk urusan dunia yang melelahkan kita. Sampai akhirnya tanah yang masuk ke mulut bersamaan dengan perasaan kesal yang menyesakan. Maka seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Selain tanah, dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Maka coba, kalau kita ingin hatinya tenang, hatinya damai, belajarlah untuk apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, wattaqna'u bi'ata'ika. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir saya menutup dengan kalimat ini. Menemukan kedamaian hati adalah perjalanan menyelami lautan nikmat tak bertepi. Keinginan yang belum tercapai dan masalah yang belum selesai tidak akan pernah bisa menutupi keluasan nikmat yang tak terhitung darinya. Orang yang damai hatinya akan selalu menyibukkan diri untuk mengingat-ingat dan menghayati nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak risau dengan apa yang belum ada, ia justru risau jika tak bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya.